Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah di mana kita dapat belajar, bertanya, dan berdiskusi tentang masalah akreditasi. Topik kita kali ini adalah tentang evaluasi kinerja ya, bersama Dr. Yanto, surveyor ya, FKTP Kementerian Kesehatan. Agar Anda paham, tonton terus yuk video ini sampai selesai. Pertama yang harus Anda kuasai adalah tentang pengertian evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah proses penilaian ya terhadap hasil kegiatan ya, bisa cakupan atau kunjungan ya, untuk dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Jadi apa yang kita kerjakan itu kan ada hasilnya. Nah, hasilnya ini biasanya berupa cakupan ya atau jumlah kunjungan, kemudian cakupan ini kita bandingkan dengan target ya. Jika sesuai dengan target atau melebihi, maka kinerja kita adalah baik. Evaluasi kinerja ini dilaksanakan pada saat ya kegiatan itu sudah selesai ya. Ini untuk membedakan dengan monitoring ya. Kalau monitoring itu dikerjakan pada saat proses kegiatan itu terjadi untuk menilai proses, sedangkan evaluasi kinerja itu dikerjakan pada saat kegiatan itu sudah selesai. Tujuan dari evaluasi kinerja adalah untuk mengetahui apakah kinerja kita itu baik atau tidak ya. Yang dikatakan tidak baik jika cakupannya itu kurang dari target ya. Jika tidak baik ya, jika cakupannya kurang dari target berarti ada masalah. Kalau ada masalah, berarti harus diselesaikan. Gimana cara menyelesaikan masalah? Jadi, jika ditemukan masalah, perlu dianalisis. Ya, dianalisis itu adalah mencari penyebab masalahnya, ya, penyebab masalahnya atau mencari akar masalahnya, ya. Untuk mencari penyebab masalah atau akar masalah bisa digunakan ya bispun ya. Ya, bagan tulang ikan itu ya, atau pohon masalah ya. Kemudian jika telah diketahui masalahnya, kemudian dibuat RTL, rencana tindak lanjut ya, untuk menyelesaikan masalah yang tadi telah ditemukan. Berikut kita berikan contoh caranya untuk melakukan evaluasi kinerja. Jadi kita cari masalahnya dulu ya, ada masalah atau tidak ya. Jadi untuk mencari ada masalah atau tidak itu kita membuat kolom seperti ini ya. Jadi ini nomornya, kemudian ini kegiatannya apa, nanti ditulis di sini. Kemudian cakupan yang didapat berapa, nanti ditulis di sini. Kemudian targetnya berapa juga ditulis di sini, dan ada kesenjangan atau tidak ya. Kita beri contohnya. Misalnya nomornya kita tulis 1, kegiatannya misalnya pelaksanaan APTAP ya. Pelaksanaan APTAP itu pengambilan donor darah ya, pengambilan darah pada donor ya. Kemudian cakupannya telah ditetapkan itu apa? Telah diketahui itu 80%, targetnya ditetapkan 90%. Berarti di sini ada kesenjangan minus 10% ya. Kesenjangan itu cakupan dikurangi target ya. Jadi cakupan dikurangi target hasilnya minus 10. Nah, kalau kesenjangannya 10 berarti ada masalah. Tetapi jika kesenjangannya ini positif
ya berarti tidak ada masalah. Dalam contoh ini karena kesenjangannya minus 10 berarti ada masalah. Kalau seperti saya sampaikan tadi, kalau ada masalah berarti masalah ini harus diselesaikan. Gimana caranya menyelesaikan? Yaitu dengan dianalisis. Ya. Sebelum dianalisis, ya masalahnya kita identifikasi dulu ya. Caranya dibuat kolom seperti ini. Jadi nomornya kita tulis di sini 1. Kegiatannya tadi adalah kegiatan APTAP, yaitu pengambilan darah pada donor. Kemudian masalah yang sudah kita temukan adalah cakupan APTAP kurang dari 10%. Nah, ini masalah yang kita temukan. Nah, masalah ini harus kita selesaikan dengan cara dianalisis. Ya. Bagaimana caranya menganalisis pada slide berikutnya. Ya. Kolomnya ada 3 ya. Jadi kolom pertama tentang masalah, kolom kedua tentang penyebab, dan kolom ketiga tentang RTL, rencana tindak lanjut. Ya. Masalahnya ditulis di sini. Masalahnya tadi kan sudah ketemu, kita tulis di sini. Jadi cakupan APTAP kurang dari 10%. Kita tulis di sini. Kemudian masalah ini yaitu kenapa cakupannya bisa kurang 10%, dicari penyebabnya. Tadi sudah saya sampaikan, untuk mencari penyebabnya bisa mencari dengan fishbone atau pakai pohon masalah. Jika sudah ketemu, dimasukkan ke sini. Ya. Kita beri contoh, penyebabnya adalah kegiatan MU yang menurun. Ya. Ya. Kalau penyebabnya kegiatan MU yang menurun, berarti kita perlu membuat rencana tindak lanjut. Ya. Misalnya rencana tindak lanjut adalah menambah kegiatan MU. Jadi yang kemarin kejadiannya MU itu menurun, ya sekarang kita tambah. Nah, RTL yang sudah jadi ini belum bisa dilaksanakan karena belum lengkap. Jadi RTL yang hanya berupa 1 kolom ini harus dilengkapi ya sehingga bisa dilaksanakan. Ya. Bagaimana cara melengkapinya? Ya kita lihat di slide berikutnya. Ya. Ini cara membuat RTL yang lengkap ya. Jadi ini nomornya, kegiatannya apa ditulis di sini, tujuannya apa nanti ditulis di sini, sasarannya siapa ditulis di sini, tempatnya di mana ditulis di sini, waktunya kapan ditulis di sini, kemudian pelaksanaan siapa ditulis di sini, biayanya berapa ditulis di sini. Ini minimal kolom ini. Ya. Kurang nggak boleh, tapi kalau lebih ditambah lagi itu boleh. Jadi saya sarankan ini minimal, ini yang harus ada dalam membuat RTL. Ya, kita berikan contoh cara pengisiannya. Jadi nomor kita tulis 1, kegiatannya apa tadi? Ya, adalah menambah kegiatan MU. Jadi tadi kan RTL yang 1 kolom tadi kan sudah kita buat menambah kegiatan MU. Apa tujuannya? Kita tulis di sini. Ya, ini adalah tujuannya adalah menambah cakupan APTAP. Kemudian sasarannya ya kita tulis di sini, yaitu sasarannya adalah tim MU. Kemudian tempatnya kita tulis di sini, misalnya tempatnya di perusahaan dan sekolah-sekolahan. Jadi untuk menambah MU ini tempat yang kita tuju adalah perusahaan dan sekolah-sekolah. Ya, MU ini mobil unit ya. Jadi kemudian waktunya ya kita berikan contoh aja, misalnya bulan Agustus. Siapa yang melaksanakan? Ini adalah penanggung jawab MU, mobil unit. Kemudian biayanya berapa? Misalnya kita tulis 10 juta. Kalau biaya ini tidak bisa ditulis rupiahnya, ya ditulis sumbernya aja. Misalnya sumbernya dari mana ditulis di sini. Dan kalau ada keterangan-keterangan lain yang perlu ditulis, itu ditulis di sini. Ya. Terima kasih telah menonton. Ya, jika video ini bermanfaat, ya jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf.
Nah, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.